Sepanjang sejarah peradaban umat manusia, kita sering disajikan kisah tentang para tokoh suci yang memiliki kelembutan hati yang sungguh luar biasa. Berdasarkan catatan sejarah agama Islam, Nabi adalah sosok yang amat pemaaf, bahkan kepada mereka yang pernah secara terbuka memusuhinya. Namun, ada sebuah peristiwa penting yang memberikan pelajaran berharga bahwa kelembutan hati tidaklah sama dengan kenaifan. Peristiwa ini melahirkan sebuah kebijaksanaan mendalam bahwa kebaikan hati seorang penganut agama tidak boleh dimanipulasi oleh niat buruk orang lain demi keuntungan sepihak. Berdasarkan riwayat sejarah awal Islam, setelah berakhirnya sebuah pertempuran besar yang dikenal sebagai Perang Badar, banyak pihak dari kubu musuh yang tertawan. Pada masa peradaban kuno itu, peperangan adalah realitas sosial yang tak terhindarkan. Namun, perlakuan terhadap tawanan dalam ajaran ini diatur dengan etika ketat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Di antara para tawanan tersebut, terdapat berbagai macam latar belakang manusia, mulai dari prajurit biasa hingga tokoh masyarakat berpengaruh, yang kini harus menghadapi konsekuensi dari penolakan dan permusuhan mereka terhadap pesan kedamaian. Salah satu tawanan yang bernasib malang itu adalah seorang pria bernama Abu Izzah al-Jumahi. Ia bukanlah seorang panglima perang yang mengandalkan ayunan pedang atau kekuatan fisik, melainkan seorang penyair ulung yang rangkaian kata-katanya memiliki kekuatan magis untuk menggerakkan ribuan massa. Pada zaman tersebut, syair adalah senjata psikologis yang sangat tajam dan mematikan. Abu Izzah telah menggunakan bakat sastranya secara aktif untuk menyebarkan permusuhan dan kebencian terhadap kaum muslimin, menjadikannya salah satu tawanan yang memiliki peran krusial dalam menyulut bara api peperangan. Menyadari posisinya yang sangat terdesak dan terancam, Abu Izzah menggunakan segala kemampuannya untuk mendapatkan simpati dari para penawannya. Ia memohon belas kasihan dengan menceritakan kondisi keluarganya yang memprihatinkan. Ia mengisahkan tentang anak-anak perempuannya yang masih kecil dan sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah, serta kemiskinan parah yang mencekik hidupnya. Permohonan ini bukanlah sekadar rangkaian kata biasa, melainkan sebuah narasi melankolis yang sengaja dirangkai secara cerdas untuk menyentuh hati nurani dan nilai-nilai kasih sayang yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama. Dengan harapan besar, ia bisa terlepas dari segala hukuman. Menanggapi permohonan yang terdengar sangat memelas tersebut, belas kasih pun akhirnya diberikan. Keputusan yang diambil sungguh sangat mulia dan di luar dugaan. Abu Izzah dibebaskan tanpa harus membayar tebusan harta sepeser pun. Namun, pembebasan yang penuh rahmat ini datang dengan satu syarat yang sangat tegas dan jelas, yaitu ia harus mengikat janji suci untuk tidak pernah lagi bergabung dengan pasukan musuh, dan tidak lagi menggunakan kemampuan bersyairnya untuk menyerang atau menghina kaum muslimin. Ini adalah bentuk pengampunan indah yang menyeimbangkan antara rahmat kemanusiaan dan penjagaan keamanan sosial. Sang penyair akhirnya kembali ke pangkuan kaumnya dengan membawa kebebasan yang tidak disangka-sangkanya sama sekali. Pada awalnya, ia mungkin merasa bersyukur telah terhindar dari nasib buruk di medan penahanan. Namun, godaan kekuasaan duniawi dan tekanan sosial dari kelompoknya mulai menghampiri pikiran rapuhnya. Lingkungan di sekitarnya yang masih memendam dendam kesumat berusaha keras merayunya untuk kembali berpihak kepada kebatilan. Sejarah mencatat betapa mudahnya hati manusia berbolak-balik ketika dihadapkan pada iming-iming harta, posisi prestisius, dan tekanan sosial, hingga perlahan melupakan janji suci yang pernah diucapkan saat ia berada dalam titik terendah kehidupannya. Janji yang pernah terucap ternyata hanyalah kata-kata kosong yang tak bernilai baginya. Tergiur oleh janji hadiah yang sangat besar dari para tokoh yang memusuhi pesan kedamaian, Abu Izzah dengan sadar mengkhianati sumpahnya. Ia kembali berdiri dengan angkuh di depan khalayak ramai, melantunkan bait-bait syair provokatif yang secara efektif membakar semangat kebencian di dada pendengarnya. Kata-katanya yang indah, namun sangat berbisa kembali meracuni pikiran masyarakat luas, memobilisasi mereka untuk kembali mengangkat senjata dalam pertempuran berikutnya yang lebih besar. Pengkhianatan telanjang ini adalah sebuah ironi menyedihkan dari kebaikan hati mulia yang telah disalahgunakan. Akibat provokasi masif tersebut dan berbagai faktor politik lainnya, terjadilah pertempuran susulan yang sangat dahsyat dan memakan banyak korban.
gema peperangan yang merusak kembali terdengar nyaring, membawa duka lara dan secara langsung menguji ketahanan moral serta spiritual para pembawa pesan kedamaian. Peristiwa kelam ini membuktikan secara nyata bahwa membiarkan sebuah pengkhianatan berlalu tanpa pertanggungjawaban hanya akan membawa kerusakan sistemik yang jauh lebih besar di masa depan. Sikap mudah memaafkan memang sangat mulia, namun membiarkan musuh dalam selimut terus leluasa menebarkan fitnah adalah sebuah kelalaian fatal yang bisa berakibat hancurnya tatanan masyarakat luas. Roda nasib pun kembali berputar dengan presisi keadilan yang tak terelakkan. Dalam rangkaian peristiwa pasca pertempuran tersebut, pasukan yang mencoba menghancurkan kedamaian kembali mengalami kegagalan pahit. Dan dalam kepanikan pelariannya, Abu Izzah tertangkap kembali untuk kedua kalinya. Sang penyair yang baru beberapa waktu lalu berdiri congkak dengan syair-syair provokatifnya yang mematikan, kini kembali ciut menjadi seorang tawanan yang tak berdaya sedikitpun. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rentetan kebohongan dan pengkhianatan selalu memiliki batas akhir, dan keadilan sejarah tidak akan pernah membiarkan kelicikan manipulatif terus berkuasa tanpa mendapatkan ganjaran setimpal. Di bawah bayang-bayang keadilan yang kini dengan pasti menantinya, rasa panik luar biasa kembali melanda sang penyair pengkhianat. Ia menyadari sepenuhnya bahwa rekam jejak moralnya kali ini sangatlah hancur dan tidak dapat dibela. Janji yang ia langgar secara sengaja bukanlah janji biasa, melainkan janji berat yang berkaitan langsung dengan tumpahnya darah dan hilangnya nyawa banyak orang. Dalam keputusasaan yang sangat mendalam, ia kembali mencoba memutar otak liciknya, mencari celah manipulasi untuk melepaskan diri dari jerat keadilan yang kini mencengkramnya dengan sangat erat. Bersiap untuk kembali memainkan peran usang sebagai korban yang malang sekali lagi. Dan seperti yang telah diduga oleh Nurani yang cerdas, ia mengulangi taktik usang yang sama. Dengan intonasi suara yang dibuat-buat agar terdengar sangat menyedihkan dan penuh penyesalan, ia kembali meratap menyebutkan tentang anak-anak perempuannya yang malang dan jeratan kemiskinan yang menderanya. Ia memohon ampunan untuk kedua kalinya tanpa rasa malu, berharap penuh bahwa kelembutan hati yang luar biasa yang pernah membebaskannya dulu masih bisa diremehkan dan dimanipulasi dengan trik air mata palsu yang sama. Ia mencoba mempermainkan titik paling sensitif dari nilai-nilai kasih sayang agama hanya demi menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman mati. Namun, kebijaksanaan spiritual yang utuh selalu mengajarkan bahwa kasih sayang yang suci haruslah berjalan beriringan dengan ketegasan prinsip dan akal sehat yang tajam. Menurut riwayat otentik agama ini, permohonan manipulatif tersebut ditolak dengan sangat tegas dan tanpa kompromi. Tidak ada lagi ruang tersisa bagi penipuan yang membahayakan umat. Jika ia dibiarkan kembali menghirup udara kebebasan dan kembali berkhianat, maka ia akan menceritakan dengan bangga kepada kaumnya bahwa ia telah berhasil membodohi kebaikan sang pemimpin umat sebanyak 2 kali. Kebaikan hati nurani tidak boleh direndahkan menjadi kebodohan, dan agama sangat menjunjung tinggi kehormatan akal yang kritis. Tepat pada momen yang sangat bersejarah inilah, lahir sebuah ungkapan lisan abadi yang kemudian dijadikan pedoman hidup fundamental bagi umat manusia di berbagai zaman dan tempat. Disampaikanlah sebuah prinsip pencerahan yang berbunyi, seorang penganut yang beriman tidak akan pernah tersengat atau jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalimat teguran yang sangat ringkas namun syarat akan makna mendalam ini menjadi sebuah ketetaran pasti bahwa seorang manusia yang religius haruslah berpikir cerdas, bertindak teliti, dan selalu mau belajar dari pengalaman masa lalunya agar tidak mudah diperdaya oleh kelicikan duniawi yang merugikan. Kisah tentang kelicikan dan pengkhianatan sang penyair ini memberikan ruang refleksi yang sangat mendalam bagi kita tentang hakikat sejati dari sikap memaafkan. Menjadi pemaaf yang tulus adalah salah satu akhlak yang paling mulia dalam peradaban kita. Namun, menjadi naif dan sengaja membiarkan diri secara terus-menerus disakiti oleh kejahatan yang sama adalah sebuah kelemahan yang tidak dibenarkan. Kecerdasan emosional yang matang dan ketajaman intuisi haruslah selalu membentengi niat kebaikan hati kita. Agama tidak pernah sekalipun mengajarkan umatnya untuk rela menjadi individu yang lemah dan mudah ditipu, melainkan mendorong mereka untuk menjadi sosok tangguh, sangat bijaksana, dan bermartabat tinggi. Pada akhirnya, keindahan sempurna dari sebuah ajaran spiritual selalu terletak pada keseimbangan yang presisi antara turunnya rahmat kasih sayang dan penegakan keadilan sosial.
Biarlah kisah kelam Abu Izzah Al-Jumahi ini senantiasa menjadi pengingat berharga bagi kita semua yang hidup di zaman modern ini. Jadilah manusia yang memiliki hati selembut kain sutra dalam menebarkan kasih sayang kemanusiaan, namun pada saat yang sama juga memiliki pikiran rasional, setajam pedang dalam melindungi diri dan masyarakat dari segala keburukan niat jahat. Kebaikan murni yang dibarengi dengan ketajaman akal budi adalah kunci sejati untuk menciptakan kedamaian yang kokoh, bermartabat, dan abadi di dunia yang fana ini.